Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat bergabung kembali ya di mata kuliah analisis real untuk pertemuan kita yang ke-14. Di pertemuan kita minggu ini kita akan membahas tentang teorema keunikan limit ya, dan juga nanti akan membuktikan bahwa limit barisan itu benar atau salah seperti itu. Nah, ini adalah kelanjutan dari materi minggu lalu ya. Teorema ini berbunyi suatu barisan bilangan real hanya memiliki sebuah limit ya. Jadi suatu barisan bilangan real itu hanya memiliki sebuah titik limit. Ya, buktinya nanti di sini ya. Dibaca sendiri ya. Terus dari situ kita turunkan sebuah teorema ya, dari definisi yang paling atas kemarin ya. Misalkan X, barisan X ini itu adalah barisan bilangan real dan X itu angka negatif, maka pernyataan di bawah ini ekuivalen. Ekuivalen berarti semuanya itu adalah benar seperti itu. X konvergen ke X kecil. Jadi barisan bilangan real ini itu konvergen ke bilangan real ya, seperti itu. Terus B, setiap epsilon lebih daripada 0 terdapat sebuah bilangan asli misalkan K, sehingga untuk setiap n itu lebih besar atau sama dengan K, barisan xn itu memenuhi ini. Ini bisa dipakai salah satu ya nanti. Nah, terus yang C itu bedanya, ini dijabarkan. Kemarin kalau dijabarkan bentuknya kan seperti negatif epsilon kurang dari ini dan kurang dari epsilon. Ya, masing-masing ruas ditambah dengan X maka ketemu ini. Yang C turunan dari B. Itu juga betul. Terus D ini juga betul. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat sebuah bilangan asli misalkan K, demikian hingga untuk setiap n lebih besar atau sama dengan K, barisan xn itu termasuk ke dalam persekitaran X dengan jari-jari epsilon seperti itu. Buktinya nanti di baca sendiri ya. Terus kita masuk langsung ke contohnya ya. Nah, kita disuruh untuk menentukan apakah limit ini benar atau salah seperti itu. Kita menggunakan definisi dari limit barisan ya. Definisi kemarin yaitu ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Kalau di definisi kemarin kan dikatakan limit itu sama dengan itu, berarti untuk setiap epsilon lebih dari 0 berarti ini epsilonnya kita ambil sembarang seperti itu, sehingga diperoleh ini kita buat 1 per epsilon. Maka seperti ini bentuknya. Epsilon itu adalah bilangan positif, maka 1 per epsilon, 1 per bilangan positif itu nilainya juga positif. Nah, positif ini pasti lebih dari 0. Berdasarkan sifat Archimedes, karena 1 per epsilon itu bilangan real, maka pasti ada bilangan asli K yang lebih besar daripada 1 per epsilon ini, sehingga 1 per K itu kurang dari epsilon. Jadi ini, perhatikan ini dan ini, K lebih besar 1 per epsilon. Ketika ini dibalik ya, maka ini pindah sini, berarti kan epsilon lebih besar loh, K nya pindah ke bawah, jadi 1 per K kurang dari epsilon. Jadi seperti itu ya, saya ulang lagi, K pindah ke bawah, epsilonnya pindah ke sini. Jadi kalau dibaca, epsilon lebih besar daripada 1 per K, atau 1 per K lebih kurang dari epsilon. Jika n lebih besar atau sama dengan K, kita peroleh 1 per n kurang dari 1 per K kurang dari epsilon. Jika ini gitu, maka 1 per n nya itu pasti kurang dari 1 per K. Nah, dimana 1 per K itu kurang dari epsilon, maka masing-masing digabung ke semuanya. Nah, akibatnya jika n lebih besar daripada K, maka bentuknya seperti ini. Maka nilai mutlak ini ya, ini asalnya dari 1 per n
nolnya dikurangi hasilnya ya, limitnya 1/n dikurangi limitnya. Jika nilai mutlaknya ini itu kurang dari epsilon, maka benar dia. Nah, kita perhatikan 1/n dikurangi 0 kan 1/n. Nah, karena 1/n di sini, karena di sini itu 1/n kurang dari 1/n kurang dari epsilon, maka 1/n itu kurang dari epsilon. Nah, maka 1/n itu kurang dari epsilon, maka terbukti bahwa ini kurang dari epsilon. Sedemikian hingga barisan 1/n itu konvergen ke 0, artinya pernyataan tersebut benar. Limit 1/n, barisan 1/n itu sama dengan 0. Dengan cara yang sama, contoh kedua, perhatikan, ada barisan 3n ditambah 2/n ditambah 1 sama dengan 3. Suruh menentukan apakah itu betul titik limitnya atau bukan. Nah, kita pakai definisi. Definisinya kan untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, maka kita buktikan dengan mengambil salah satu tapi sembarang epsilonnya itu lebih besar daripada 0, sedemikian dia diperoleh 1/epsilon itu lebih besar daripada 0. Dengan Archimedes tadi ini sama ya, sampai sini ya. Nah, perbedaannya adalah di sini. Ini dikurangi titik limitnya. Ini nanti kita buktikan, kita kotak-atik apakah ini nilainya nanti kurang dari epsilon atau tidak. Kalau kurang dari epsilon berarti nilai limitnya betul. Ya, kita perhatikan sini, masing-masing ruas samakan penyebutnya menjadi seperti ini. Yang atas dihitung menjadi seperti ini ya. Ini dimutlakan, maka 1/n ditambah 1 ya. Nah, terus ingat, ini 1/n tambah 1 itu kurang dari 1/n. Kok bisa seperti ini, bagaimana? Misalkan kita buat sebuah contoh ya, 1/3. 1/3 3 kan berarti 2 tambah 1. 1/3 itu kurang dari, karena ini n itu tadi 2, berarti 1/2. 1/3 itu kurang dari 1/2, itu kan sebuah pernyataan yang betul kan, seperti itu. Nah, awal mulanya seperti itu. Jadi 1/n tadi itu kurang dari epsilon, 1/n kurang dari 1/k kurang dari epsilon, maka terbukti betul bahwa ini setelah diotak-atik itu hasilnya kurang dari epsilon. Oleh karena itu dikatakan ini adalah 3 itu adalah limit dari barisan 3n ditambah 2/n tambah 1. Demikian ya apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan kita minggu ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kalian bisa mencoba menyelesaikan latihan soal terkait limitnya ini ya di halaman berikutnya di buku yang sama. Kemudian saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.